Halo guys, ketemu lagi. Oke, jadi ceritanya kali ini kita unboxing keluarga dari Samsung. Dimana kalau kalian ikutin itu kemarin sempat seri A10, A20, A30, A50 dan yang terakhir ini A70 yang resmi masuk ke Indonesia. Sebenarnya nanti akan ada varian terbaru lagi di mana A80 tapi belum resmi dan nggak tahu kapan resminya. Nah, jadi ini dia penampakan dari A70. Boxnya hampir mirip dengan yang seri sebelum-sebelumnya ya. Dimana di sini sudah udah ada kayak notes gitu. Lalu di bagian samping ada tulisan Samsung Galaxy A70. Di bagian belakang di sini ada beberapa spesifikasinya. Sebelum itu gue akan share HP lupa. Untuk harganya sendiri gue dapetin itu kurang lebih sekitar harga, nah ini dia 5,325. Tapi ini sebenarnya udah dapet cashback ya. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar harganya itu 5,8 lah, 5,7 gitu. Jadi ini baru banget nyampe tadi sore ya. Jadi buru-buru unboxing ya. Oke, jadi pada box belakang di sini tertera dia sudah Infinity U ya display. Terus juga sudah on screen fingerprint, jadi sensor itu di dalam layar ya. Dan juga dia sudah support dengan super fast charging. Dan baterai itu kalau nggak salah sekitar 4.500 mAh. Jadi kira-kira akan berapa lama ya untuk ngecasnya ya? Nah, lalu di sini juga tertera beberapa spesifikasinya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Bagian belakang di sini ada warnanya tuh hitam dan juga beberapa SN-nya. Oke, ya secara box juga sama. Langsung aja kita unboxing untuk seri A70 ini nih guys. Nah, jadi ketika kalian si Samsung Galaxy A70 ini yang akan dapetin pertama kali yaitu si stiker email. Ada juga handphonenya yang berasanya bongsor abis layarnya ya. Tuh belakangnya kita taruh dulu. Lalu ada juga kabel data dengan portnya itu harusnya sudah Type C. Ini dia sudah Type C, kelihatan nggak sih? Oke. Lalu nextnya ada earphone-nya. Earphone-nya juga ini tidak abal-abal, sudah kelihatan dari earbud segala macamnya. Tuh, gimana? Lalu nextnya ada SIM ejector, si kutil SIM ejector. Oke, dan yang terakhir itu ada kepala chargernya dengan output itu 5 volt 3 ampere. Ini sudah mendukung fast charging, jadi harusnya lebih cepat untuk ngecasnya ya. Nanti kita bahas aja lebih detail. Oke, segini aja untuk si unboxingnya. Isi boxnya. Cuman nggak ada soft case-nya. Iya, soft case-nya nggak ada. Oh, ada ternyata. Pantesan kayak ada yang kurang unboxing. Nah, ini dia. Nggak ada. Ini tuh cuma buku panduan singkat doang sama bahasa Inggris nih. Udah sih. Ternyata nggak ada soft case-nya. Saya lupa. Sorry. Yaudah, mau tahu kayak apa handphonenya? Gue rapin dulu biar sedikit lega. Oke, yo. Oke, balik lagi ke unitnya. Tadi gue rapiin biar sedikit lega ya. Jadi ini dia. Ini berasanya bongsor banget memang ya. Kita langsung tetek aja untuk si unit daripada A70 ini. Wow. Biasa ya warna hitam ya. Tapi kalau digini tuh dia emang, bentar, bahannya kaca ya. Kaca, dan kalau misalnya kita goyang-goyang gitu akan ada efek-efek pantulan cahaya gitu, dan warnanya itu nggak warna putih gitu, tapi melainkan kayak ada warna nano sih warnanya sih. Lebih tepatnya mirip kayak A50. Mungkin kalau A50 tuh terlalu gonjreng, kalau ini nggak kelihatan terlalu gonjreng sih, tapi nggak tahu kalau misalkan di luar ruangan kayak gimana. Ini kita kletek dulu ya biar makin kinclong. Ini bahannya asik kaca ya. Nah, kalau kita perhatiin sini ada triple kamera, di mana satu itu 13 megapiksel, satu lagi 5 megapiksel, dan satu lagi 8 megapiksel. Jadi dia punya 3 kamera ya, yang fungsinya itu salah satunya sebagai ultra wide dan juga sebagai deep sensor ataupun sensor kedalaman yang bikin fotonya tuh bikin bokeh. Lalu ke bawah dikit ada LED flashnya. Tampilan kameranya mah kelihatannya biasa ya, nggak ada yang terlalu gimana gitu. Tapi kita nggak tahu kehandalannya, mungkin cakep. Nah, di sini ada logo Samsung. Nah, bagian sini ada SIM. Kita cek SIM-nya kira-kira berapa sih harusnya dia. Ini kan termemori 128 ya. Kira-kira ada tambahan microSD nggak sih? 1, 2, 3. Wow. Jadi dia mampu menampung 3 slot sekaligus, di mana ada 2 nano SIM plus juga microSD. Jadi kalau misalkan dirasa 128 GB kurang, kalian bisa tambahin di sini gitu. Bagian bawah ada port jack audio, ada port Type C dan juga si speakernya.
Di bagian kanan ada juga power dan juga tombol kontrol volume. Sudah deh. Ini berasanya bodinya dipegangnya asik ya. Ramping gitu kanan kirinya. Emang tapi kelihatannya agak lebar memang ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan ini jauh banget sih memang. Ini kan layar 6,7 sih. Yaudah, kita nyalain aja biar kelihatan si Infinity U-nya tuh kayak gimana ya. Ini akan gue matiin dulu. Kita akan balik lagi. Jadi ini dia tampilan utama dari si Samsung Galaxy A70, dimana kelihatan banget layar tuh gonjreng karena dia sudah pakai Super AMOLED, dan juga untuk bagian layarnya lebar itu sekitar 6,7 inch dan hanya misalkan sedikit notch kalau misalkan Samsung sendiri menyebutnya Infinity U. Jadi gini ya, Infinity V beda lagi, itu seri M kalau nggak salah ya. Nah ini dia, kalian bisa lihat kanan kirinya terlihat bezelnya tipis, cukup tipis banget, dan ini memang gede banget ya untuk ukuran tangan gini. Tangan gue ya, tapi ini sih relatif ya, tergantung tangan kalian kayak gimana. Oke, jadi kita ngomong dulu bagian UI-nya. Di sini sudah menggunakan One UI, ini salah satu yang gue suka karena kita bisa enak aja tampilannya dan juga bisa kita setting lebih detail lagi. Kalau misalkan terlalu besar kita kecilin juga bisa gitu. Galaxy A70 kita lihat, nah dia sudah menggunakan One UI versi 1.1, Android itu sudah yang terbaru versi 9 untuk saat ini. Nah sekarang kita mau cek juga untuk bagian file memori dan RAM-nya kira-kira sisa berapa sih. Nah baterainya 4500 mAh, internal memorinya tadi kan di info di awal itu sekitar 128 GB. Nah sisanya itu sekitar segini, 108 GB. Jadi udah kepake sekitar 19 GB-an. Lalu untuk RAM-nya itu kan dari 6 GB yang udah kepake sekitar 2,6 dan sisanya kurang lebih sekitar 2,8. Yes, 2,8. Jadi itu sisa daripada RAM-nya. Nah, sekarang kita tes juga untuk bagian sensor sidik jarinya. Sebenarnya kalau Samsung sendiri tuh nyebutnya on screen fingerprint. Kita tes 1 2 3. Cus. Ada jeda. 1 2. Oke, 2 detik lagi. 1 2 3. Ulangi. 1 2 3. Oke. Sekitar 2 detik lah untuk nge-unlock daripada si handphone ini. Nah sekarang aku mau cek juga untuk bagian kameranya langsung aja, karena punya kamera triple kamera belakang dan juga 32 megapiksel untuk kamera depannya nih guys. Nah ini dia. Jadi kalau misalkan salah satu fungsi itu sebagai ultra wide. Nah ini jadi caranya tinggal klik gini aja dan gini gitu ya. Lalu sini juga kita lihat ya, dari mulai sini ada panorama, ada mode Pro-nya itu bisa kita atur ISO-nya, auto balance dan juga lain-lainnya. Live fokusnya di sini hanya satu aja, hanya ngeberin bagian belakang aja. Kalau misalkan di S10 kemarin kan ada macam-macam tuh, ada mau dibikin spin, ada mau dibikin blur kayak gimana, atau dibikin monokrom juga bisa. Ini bagian foto, kita cek fotonya di sini. Nah ini dia. Ini dia juga ada namanya scene optimizer, dimana ya buat bikin tampilan warna dari objek itu lebih keluar, lebih vivid, jadi lebih menarik aja gitu. Lalu video, di sini videonya kita cek, videonya mampu merekam video hingga dia mampu merekam video hingga UHD atau 4K ya. Dan juga untuk Full HD-nya, sebentar, bisa di setting juga hingga 60 fps gitu. Terus juga kamera depan, sedangkan kamera depannya mentok di Full HD, jadi nggak bisa 4K. Sebentar, gue lagi nyari. Oh, dan ternyata dia nggak ada yang namanya stabilization atau ACE. Jadi harusnya akan ada goncangan ya kalau misalkan kalian ngevlog sambil jalan terlalu lebay. Di sini juga ada AR emoji, jadi ini khusus buat lucu-lucuan aja, baik di kamera depan maupun kamera belakangnya. Di sini, bentar, fotonya ada beauty-nya nggak sih tadi? Nah ini dia. Oh nggak ada deh, ini nih. Beauty-nya ada, bisa kita aktifin hingga level 3. Dikit amat. Lalu ke bagian kanan sedikit ada super slow motion. Ini udah ada super slow motion, kira-kira keren apa enggak ya? Kemarin sih di S10 gue bener-bener wow gitu ya. Di sini ada, kira-kira kayak gimana? Ntar ya kita cek aja ya. Semoga akan ada videonya. Amin. Karena begitulah berhubungan dengan waktu. Ini slow motion yang biasa dan juga ada hyperlapse kayak bikin dipercepat gitu loh videonya. Beralih ke bagian kamera depannya.
Halo. Nah, kamera depannya di sini ada live focus, dimana kita bisa berfoto untuk ngeblurin bagian belakangnya. Jadi hasilnya itu lebih blur gitu, lebih kayak efek-efek bokeh gitu. Terus fotonya bisa kita bikin wide juga, jadi bukan hanya di kamera belakang, melainkan di kamera depan juga bisa ada wide-nya gitu, jadi cakupannya lebih luas gitu. Videonya itu sebentar, ini sama tadi gue bilang, rekam video hingga mentok di Full HD itu kamera depannya. Udah sih, beauty sih biasanya nih mbak nyarinya beauty mentok di level 3 aja. Dan beauty-nya juga kita nggak bisa atik-atik ya, kayak pipinya ditirusin, matanya diblow-in, itu nggak bisa. Jadi ini handphone baik tidak menipu. Ya sudah. Nah, sedangkan untuk CPU itu menggunakan CPU Snapdragon 675. Tadi gue rencananya mau install si AIDA, cuman nih kayaknya masih ngedownload lama gitu kayaknya ya. Sudah ya, pokoknya percayalah nih pakainya 675 ya. Nah, salah satu yang menarik juga di sini juga sudah adanya fitur always on display, di mana kita bisa customize mau tampilannya kayak gimana. Jamnya begini kah, begini kah, itu bisa kita setting. Gitu ya. Sebentar, paling ini deh, ini lucu nih kayaknya. Oh, ada gambar juga. Nah, gitu. Dah. Nah, ini dia untuk tampilan always on display atau AOD yang tadi kita setting. Gimana? Menarik? Tuh, gitu. Ayo, udah mulai tergiur kan untuk beli? Ya udah, jadi segitu aja untuk unboxing dan kesan pertama gue pada pegang si Samsung Galaxy A70 ini. Jadi secara bodinya itu menarik, pegangnya asik ya. Dan kalau gue pribadi sih kurang suka dengan layar sebesar kayak gini. Tapi ini balik lagi ke kalian kayak sukanya kayak gimana. Ini hanya penilaian dari gue. Sedangkan untuk bagian layarnya sudah berpanel Super AMOLED, juga sudah ada AOD-nya, sudah juga apa ya? Bodi bagian belakangnya kaca, jadi kayak udah paket lengkap gitu loh. Untuk harga sendiri kurang lebih sekitar 5,8. Jadi kalian pas-pasin lagi dengan budget kalian. Kira-kira balik lagi ke kalian butuhnya smartphone yang kayak gimana gitu. Sekian dari gue. Jangan lupa like video, jangan lupa juga subscribe ke channelnya, dan komentar aja di bawah tentang Samsung Galaxy A70 ini kayak gimana. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, tolong saja tulis komentar. Nanti akan gue share juga hasil foto ataupun beberapa foto kamera depan atau kamera belakangnya di Instagram. Sekian dari Wagi dan Satya bilang, see you, bye-bye. Bongsor banget loh. Ini kecil.